dari Universitas Bidang tentang data pribadi di Indonesia dan perlindungan data pribadi Indonesia dengan GDPR. Pendahulunya, perlindungan data pribadi adalah sebuah jawaban dari salah satu permasalahan hak privasi individu. Nah, ini adalah salah dari hak privasi. Privasi itu suatu hal yang sangat penting bagi seorang karena seseorang memiliki sisi yang tidak itu memiliki teman, kontak, tanggal lahir, dan data pribadi itu harus dilindungi akan data hukum Uni Eropa. Maka itu memiliki pandangan terhadap data pribadi dengan setiap informasi berkaitan dengan nah, dan juga dapat diidentifikasikan data pribadi itu dilindungi dengan cara GDPR. Nah, jadi intinya semua data itu dilindungi secara General Data Protection Regulation atau bisa disebut dengan GDPR. Nah, ketentuan untuk pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekerasan untuk berbuat atau tidak sesuatu yang merupakan hak asasi. Next, perbandingan perlindungan data pribadi dalam melakukan transaksi di Indonesia dan di luar. Transaksi ini tentang hasil perdagangan itu ada dua jenis, dan transaksi modern. Maka transaksi konvensional ini merujuk kepada nilai atau tata cara yang tradisional. Kalau transaksi perdagangan modern itu bersifat kontemporer. Nah, mengacu pada term of service sejumlah e-commerce di Indonesia itu mereka mengumpulkan data pribadi konsumen tentunya. Nah, hampir semua aplikasi uh, bila ingin menjalankan sesuatu untuk menggunakan atau perdagangan online itu pasti ada cara atau uh, sesuatu yang menggunakan atau memasukkan identitas tersebut. Nah, biasanya itu mereka memberikan akses data lainnya kayak misalkan akses identitas, terus daftar kontak, lokasi, SMS atau foto media file. Nah, sehingga aplikasi tersebut itu tidak memiliki pilihan kecuali uh, harus menyetujui akses terhadap data-data tersebut. Nah, sayangnya itu hal tersebut belum adanya undang-undang perlindungan data akan berakibat pada tidak adanya standarisasi prinsip perlindungan data yang menyebabkan minimnya terhadap right of data.
tentang data pribadi di Indonesia. Di Indonesia ini masalah data privasi atau data pribadi itu belum besar lagi di Indonesia. Nah, karena masih banyak orang di luar sana yang memakai identitas seseorang untuk keperluannya pribadi. Biasanya itu mereka menyalahgunakan identitas seseorang untuk kepentingan komersialnya. Contoh itu seperti penjualan database yang berisikan nama-nama dan untuk kepentingan promosi dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut itu belum ada yang bisa menghentikan dikarenakan belum ada undang-undang. Walaupun contoh penyalahgunaan data pribadi itu yang pertama penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang yang meminta data pribadi. Nah, contohnya itu seorang berpura-pura nih menawarkan, padahal seseorang itu hanya berpura-pura agar mengetahui identitas orang tersebut. Yang kedua itu penyalahgunaan yang dilakukan oleh perusahaan atau provider dan menjual data pribadi konsumen. Nah, itu mendapatkan pesan SMS atau WA atau lain itu gimmick-gimmick tentang iklan dan lainnya. Nah, yang ketiga itu penyalahgunaan data yang pelakunya merupakan hacker. Nah, itu kasus pembobolan data pribadi di Sony Corps yang dilakukan sekelompok hacker untuk melakukan pencurian data melalui jaringan PlayStation Sony dan mencuri data lebih dari 77 juta akun. Nah, ada beberapa aturan undang-undang yang terpisah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11. Yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang siswa. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang keempat itu ada Undang-Undang nomor 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 perbankan. Nah, yang kelima itu ada Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ke-6 Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi atau UU telekomunikasi. Yang ketujuh itu ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Yang terakhir, yang ke-8 itu serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28G juga memuat norma perlindungan tentang pribadi. Perbandingan perlindungan data pribadi dalam melakukan transaksi online di Indonesia dan di Uni Eropa. GDPR itu adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi atau warga Uni Eropa yang berada di dalam kemampuan di luar Uni Eropa. Nah, biasanya itu dikelola oleh pihak manapun, dimanapun maupun di luar teritori Uni Eropa yang telah disepakati Parlemen Uni Eropa pada tanggal 27 April 2012. Berlandasan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkenan dengan kita. Nah, Uni Eropa ini memiliki arti adalah pasar yang sangat menarik bagi Indonesia karena merupakan pasar terbesar untuk pasar non-blok dan ekspor gas dan juga investor. Nah, Eropa telah terbukti
salah satu investor yang stabil dan handal sebagai mitra Indonesia. Nah, penting nih bagi Indonesia untuk memiliki standar di Uni Eropa bahwa di Indonesia juga masih belum terdapat undang-undang yang secara khusus tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi online. Tetapi ini Eropa sudah memiliki aturan yang mengatur secara kompleks tentang data pribadi yaitu GDPR. Nah, sudah seharusnya pemerintah segera mengesahkan undang-undang tentang perlindungan data pribadi agar agar masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari kejahatan-kejahatan maupun dapat tindakan yang bisa membuat mereka mengalami kerugian dan kecelakaan. Kesimpulannya adalah perlindungan data pribadi salah kesimpulan dari perbandingan perlindungan data pribadi Indonesia dengan konstitusi lain adalah pertama, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi yang ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 9 Yang kedua, itu penggunaan data pribadi dalam melakukan transaksi online itu salah satunya yaitu dengan melakukan pinjaman online melalui peer-to-peer lending. Nah, cara kerja peer-to-peer lending ini salah satunya untuk proses pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman akan memberikan informasi pastinya memberikan informasi data kepada penyelenggara peer-to-peer lending. Contohnya kayak nama, ada nama KTP-nya, nomor rekeningnya, nomor telepon, dan sebagainya. Setelah proses registrasi, pemberian pinjaman dapat melihat profil menerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan. Hal tersebut itu sangat rentan untuk disalahgunakan oknum pemberian pinjaman juga. Nah, regulasi tersebut itu belum diatur secara tegas di Indonesia. Nah, pada negara adalah ranah untuk membongkar segala informasi yang mengungkap identitas, ras, etnis, agama, keyakinan, data biometrik, data kesehatan, dan kehidupan seksual. Nah, seperti yang dijelaskan pada pasal 9 dalam Republik dalam RUU Perlindungan Data Pribadi Indonesia memuatkan regulasi hukum berupa sanksi administratif dan ketentuan pidana. Nah, akan tetapi RUU ini tersebut itu belum disahkan. Nah, negara anggota Uni Eropa dapat memastikan sanksi berupa hukuman pidana atau administratif lainnya untuk pelanggaran GDPR atau undang-undang. Sekian dari saya kurang lebih.